ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam bagi Rasul yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hari yang mulia ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk duduk kembali di taman dari taman-taman surga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufiknya, kita bisa mendapatkan al-ilmu nafi' wal amalus salih. Ayuhal hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk di dalam pembahasan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia dan pagi yang mulia ini, dikatakan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun, akan tiba di tengah-tengah umat ini satu masa, la yakunu fihi syai'un a'azzu min thalath, saat itu tidak ada yang lebih mulia dan tidak ada yang lebih berharga selain dari tiga perkara. Yang pertama, akhun tasta'nisu bihi, kawan, saudara yang bisa menenangkan engkau. Kawan, saudara kita yang bisa menenangkan kita, yang bisa membuat kita nyaman. Berarti apa? Kebanyakan orang membuat kita tidak nyaman. Yang kedua, au dirhamu halalin, yang paling berharga saat itu harta yang halal. Satu dirham yang halal. Berarti apa? Zaman itu banyak barang haram. Yang ketiga, au sunnatun yu'malu biha, sunnah yang diamalkan, bukan sunnah yang ada di dalam buku, bukan sunnah yang ada di lisan, tetapi apa? Sunnah yang diamalkan. Ini dibawakan dalam kitab Makarimul Akhlaq karya Al-Imam Al-Kharaiti
halaman 754. Dalam kitab Makarimul Akhlaq karya Al-Imam Al-Kharaiti halaman 754. Subhanallah. Sunnah yang diamalkan. Karena sunnah itu tercatat dalam Quran, tercatat dalam hadis. Cuma yang jadi masalah pada saat itu yang berharga itu kalau diamalkan, kalau dipraktikkan. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita keteguhan, kekokohan di atasnya. Ayuhal hadirin rahmatullah Azza wa Jalla. Terakhir kita sudah ambil hadis yang ke-37, yaitu dari Uqbah ibn Amir al-Juhani, ya sudah ya, yaitu Nabi tidak mau membaiat salah seorang karena masih tergantung di tangannya jimat. Adapun hadis yang ke-30 yang ke-40 38 itu sudah berlalu dengan nomor 34. Sekarang ketika masuk babun man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Bertabarruk dengan pepohonan atau bebatuan atau yang semisal dengannya. Bab mencari barokah dengan pohon atau dengan batu atau apa saja, atau dengan kuburan atau yang lainnya. Ini akan kita pelajari riwayatnya dan penjelasan-penjelasan para ulama kita. An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, itu namanya Al-Harith ibn Malik. Dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laythi, namanya Al-Harith ibn Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Hunain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Hunain. Hunain ini lembah ya yang ada di belakangnya Taif, yang mana saat itu Nabi berperang melawan kabilah namanya Hawazin setelah ditaklukkan kota Makkah. Penaklukan kota Makkah tahun berapa? 8 Hijriyah. Marra bi syajaratin lil musyrikin. Beliau melewati pohon yang menjadi tempat kaum musyrikin menggantungkan senjatanya. Yuqalu laha Zatu Anwar. Namanya Zatu Anwar. Kenapa digantung senjatanya? Harapannya barokah, supaya senjatanya sakti. Faqalu ya Rasulullah, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana Zata Anwatin kama lahum Zatu Anwar. Ya Rasulullah, buatkan kami tempat menggantung senjata sebagaimana mereka punya tempat untuk menggantung senjata. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah. Nabi takjub, kaget. Satu riwayat mengatakan Allahu Akbar. Nabi takbir, kaget. Hadza kama qala qaum Musa. Ucapan ini persis seperti ucapan kaum Nabi Musa.
ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, latarkabunna sunnata man kana qablakum, kalian pasti akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Kalian pasti akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Ayuhal hadirun yang dirahmati Allah azza wa jalla. Kisah yang dialami oleh Abu Waqid al-Laythi disebutkan dalam satu riwayat, kharajna ila Hunain wa nahnu hudatsau ahdin bi kufr. Kami keluar menuju Hunain dari Makkah, saat itu kami baru saja masuk Islam. Jadi mereka baru masuk Islam, akidah kan belum bersih. Mau tidak mau, masih ada pengaruh-pengaruh kesyirikan. Sebagaimana di sebagian negeri kita zaman dahulu, ada masih pengaruh animisme, dinamisme. Sehingga yang masuk Islam tidak murni keislamannya. Masih ada campuran. Bahkan adat-adatnya pun masih terpelihara begitu. Maka ini menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya seorang yang baru belajar Islam itu jangan dulu dia tampil menjadi dai, penceramah, tukang kultum. Dia belajar dululah. Ya, karena kan kadang-kadang fenomena ya begitu lompat hijrah langsung dikasih panggung. Nah ini lihat ini. Sahabat Abu Waqid mengatakan, wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin. Kami baru saja masuk Islam. Akhirnya melihat orang musyrikin menggantung senjata, bertabarruk, cari barokah. Wah, kita juga mau katanya. Belum ada filter. Masih keyakinan dahulu bersemi kembali. Maka di sini kaidah dipakai oleh para ulama kita, at-tasfiyatu wa tarbiyah. Bersihkan dulu kotoran-kotoran syirik itu, barulah dididik dengan tauhid. Ibarat gelas sebelum memasukkan air atau kopi atau apa saja, bersihkan dulu dan kosongkan dulu, baru diisi dengan susu, diisi dengan air, kopi, jus, supaya enak diminum, tidak ada campurannya. Apalagi ini akidah, apalagi ini agama yang kadang-kadang sudah mendaging. Tayyib. At-tabarruk. Apa ini maksud dengan kalimat tabarruk? Tabarruk adalah talabul barakah, meminta keberkahan. Meminta keberkahan, meminta kebaikan yang terus-menerus. Wa raja'uha, dan mengharapkan keberkahan tersebut. Wa i'tiqaduha, serta meyakininya, minal ghair, dari selain Allah Azza wa Jalla. Karena kalau minta berkah kepada Allah nggak ada masalah, itu kewajiban. Yang jadi masalah, yang akan merusak atau mengganggu sehatnya akidah kita,
mengharapkan, mencari, meyakini berkah itu pada orang lain, pada makhluk. Mencari, meminta, berharap, meyakini kebaikan itu dari orang lain, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari Allah kan mutlak. Harus. Karena nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu minallah. Barokah itu dari siapa? Dari Allah. Kebaikan yang terus-menerus itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah yang menyatakan bahwasanya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan rahmatullah wa barakatuhu alaihi ahlal bait. Rahmat Allah Subhanahu wa taala wa barakatuhu alaihi, dan keberkahannya bagi kalian ahlul bait. Subhanallah. Rahmatullahi alaihi wa barakatuhu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian ahlul bait, yaitu keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab. Dalam surat apa? Dalam surat Al-Ahzab. Kita lihat lagi dalam ayat yang lain. Yang sangat jelas dalam surat Hud ayat 73 tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ayat yang ke-73, qalu ata'jabina min amrillah rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Kenapa? Karena malaikat ini datang kepada istrinya Ibrahim itu dalam keadaan sudah tua. Nabi Ibrahim juga sudah tua. Mungkinkah akan mendapatkan keturunan? Nah, ini dia. Yang mana dikabarkan? Ya, kami kabarkan dia dengan gulam. Anak laki-laki. Subhanallah. Wa amratuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Setelah datangnya Ismail, datang Ishaq. Wa min wara Ishaq Yaqub. Setelah Ishaq Yaqub. Qala ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha. Mungkinkah aku melahirkan, aku sudah tua, suamiku juga tua. Inna hadha la syai'un ujab. Ini sungguh sesuatu yang menakjubkan. Qalu ata'jabina min amrillah. Apakah engkau heran dengan keputusan Allah? Rahmatullah wa barakatuh. Rahmat Allah dan keberkahannya. Berarti barokah itu datang dari siapa? Dari Allah. Maka at-tabarruk di sini mencari barokah yang dimaksud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akan kita pelajari hadis ini para hadirin dengan membawakan penjelasan-penjelasan para ulama berdasarkan kitabullah maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hurmatut tabarruki bil asjar wal ahjar. Haramnya mencari keberkahan dengan batu atau pepohonan. Wa annahu minasyirik.
dan ini bagian dari kesyirikan. Kenapa? Ini kita tahu alasannya. Kenapa? Wadzalika anna ubadal asnam, sebab para penyembah berhala innama kanu ya'taqiduna husulal barakah minha, mereka meyakini keberkahan itu dari berhala mereka. Sekali lagi, haramnya mencari barokah dengan pepohonan atau bebatuan, dan ini bagian dari kesyirikan. Sebab para penyembah berhala, mereka meyakini keberkahan itu didapatkan dari berhala. Bita'zimiha wa du'aiha, dengan cara mengagungkannya dan meminta kepadanya. Jadi mereka meyakini bahwasanya keberkahan itu datangnya dari apa? Berhala. Dengan cara apa? Caranya untuk dapat barokahnya berhala itu diagungkan. Caranya dengan apa? Dengan dimintai. Fattabarruk bil kubur, maka mencari barokah dengan kuburan, kattabarruki billah, taubahnya seperti mencari barokah melalui patung Lat. Wal ashjar, pepohonan, wal ahjar, dan bebatuan, kattabarruki bil Uzza wa Manat, seperti bertabarruk dengan Uzza dan patung Manat. Tidak ada bedanya. Kenapa? Itu makhluk, ini juga makhluk. Apa bedanya? Nomor satu. Ini nomor dua. Zakara ahlul ilm fi bab at-tabarruk dawabit muhimmah. Para ulama kita menyebutkan standar untuk bertabarruk, standar penting untuk bertabarruk, yajibut tanabbuhu laha, yang wajib kita perhatikan. Maka kalau keluar dari standar ini berarti tabarruknya rusak. Jadi para ulama kita menjelaskan dawabit, batasan-batasan, aturan-aturan, standar-standar tabarruk yang sangat penting yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, apa standarnya? Annal barakata, sesungguhnya keberkahan itu la tathbutu fi syai'in minal asya' illa bidalilin syar'iyyin. Bahwasanya keberkahan itu tidak bisa ditetapkan pada suatu benda kecuali harus berdasarkan dalil syar'i. Baru kita boleh ambil. Jadi harus ada dalil menyatakan kalau dia itu barokah. Kenapa? Li'annal asla an-nafyu laha wa 'adamu thubutiha. Karena hukum asalnya barokah itu tidak ada. Illa bidalil, kecuali ada dalil. Wahya amrun tauqifiyyun la ijtihadi. Penetapan barang itu barokah harus berdasarkan dalil, bukan berdasarkan ijtihad. Jadi nggak bisa kita mengatakan siapa tahu di kuburnya pulang, siapa tahu apa bukan. Kan kuis jadi nanti.
Tebak-tebakan. Boleh jadi. Nggak bisa. Jadi berkah itu tidak bisa ditetapkan pada barang, pada hal tertentu, kecuali harus ada dalil syar'i. Karena hukum asalnya nggak ada berkah, kecuali yang ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi menetapkan ini barokah dan tidak bukan perkara ijtihad, tapi perkara tauqifi, harus bersandar kepada dalil. Zam-zam, ada dalilnya? Ada. Kurma ajwa, ada. Madu, ada. Habatus sauda, ada. Ini prinsip yang pertama, standar yang pertama. Yang kedua, annama thabatat barakatuhu bidalil atau bidalil syar'i. Segala sesuatu yang sudah ditetapkan keberkahannya berdasarkan dalil syar'i. Fa'lam anna kaifiyat at-tabarruk, ketahuilah bahwasanya cara bertabarruk pun la budda bidalil, harus dengan dalil juga. Wa annaha sababun lil barakah, dan yakini bahwasanya dia itu hanya sebab barokah, ya. Wal wahibu lil barakah wallah, tapi yang memberinya barokah itu mutlak siapa? Mutlak Allah Azza wa Jalla. Nah, ini dia dawabit, aturan, standar untuk mencari berkah itu. Satu, pastikan punya dalil kalau itu berkah. Yang kedua, cara pemakaiannya pun berdasarkan dalil, dengan meyakini bahwasanya dia sebagai sebab barokah. Yang memberi barokah itu mutlak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mithlu Zamzam, seperti air Zamzam. Sababun lil barokah, dia sebab barokah. Dia sebab apa? Sebab barokah. Walaysa wahiban lil barokah bidzatihi, bukan pemberi barokah, sebab barokah. Kaifiyatu istimalihi, cara pemakaiannya, bisyurbi, diminum, warasyi, atau di badan disiram. Dan ini keberkahannya hanya untuk tubuh kita, tubuh manusia. Nah, jangan dipakai nanti untuk nyiram duit. Atau nyiram kain kapan. Supaya apa? Supaya tidak diperiksa oleh malaikat. Jadi menyatakan barang itu barokah punya dalil, teknik pemakaiannya pun berdasarkan dalil. Dan kita wajib meyakini dia hanya sebatas yang memberi keberkahan itu mutlak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,
I'lam anna tabarruka qisman. Ketahuilah bertabarruk itu ada dua bagian. Bertabarruk itu ada dua bagian. Yang pertama masyru', tabarruk yang disyariatkan. Yang kedua mamnu', tabarruk yang dilarang. Wa ammal masyru', adapun yang disyariatkan, minha, diantaranya. Satu, at-tabarruk bi dzatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertabarruk dengan badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa araqih, keringatnya. Wa thiyabihi, pakaiannya. Fahadhihi la takunu illa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa munqati'atun biwafatihi. Tabarruk dengan badan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau keringatnya atau pakaiannya, maka ini terkhusus untuk Nabi semata dan terputus setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat, ya selesai. Nah, bagaimana yang dikatakan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Karena ingat, menetapkan itu rambut Nabi perlu bukti otentik kita. Jangan-jangan nanti rambut siapa gitu kan? Karena memang sahabiyah, siapa? Muslimah Muslim. Dia menyimpan ya di dalam bejananya, tertutup dengan perak. Kalau yang sakit diambilkan rambut Nabi, dimasukkan ke dalam air, celupkan air, diminumkan. Nah sekarang 1400 itu kira-kira gitu loh. Ada enggak? Kan kita enggak tahu. Sementara dalam hal ini dipastikan itu benar dulu. Nah, jadi setelah Nabi SAW wafat sudah terputus. Maka tidak ada yang tabarruk kepada Abu Bakar, enggak ada yang tabarruk kepada Umar, enggak ada yang tabarruk kepada Ali, Utsman. Padahal mereka kan orang paling hebat. Enggak ada. Karena mereka tahu itu khususiatnya siapa? Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, contoh tabarruk yang disyariatkan, at-tabarruk bil aqwal. Bertabarruk dengan ucapan. Ka qiraatil Qur'an, seperti membaca Al-Qur'an. Maka Nabi sebutkan dalam Sahih Muslim, khususnya suratul Baqarah, Nabi bersabda, wa akhdhuha barakah. Mengambil dan menghafal surat Al-Baqarah itu keberkahan. Ini baru benar para jemaah. Tabarruk dengan ucapan, yaitu dengan Al-Qur'an. Yang ketiga, at-tabarruk bil af'al, mencari berkah dengan perbuatan. Ingat tadi ya, ada dua kaidahnya ya. Satu, punya dalil, itu barokah. Yang kedua, cara pemakaiannya, praktiknya mencari berkah itu juga punya dalil. Nah, Quran dihafal, bukan disimpan. Nah, kalau disimpan tidak ada dalilnya. Baik. Yang ketiga, tabaruk dengan apa? Perbuatan kas-suhur, makan sahur. Sekarang kalau makanan di waktu sahur mau puasa, tidak dimakan, ya nggak akan berkah.
begitu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya as-sahur akalatu barokah. Sahur itu makanan barokah. Fala tada'uha, jangan tinggalkan. Walau bijar'atim minna, meskipun seteguk air. Berarti berkahnya sahur itu kalau di apa? Dimakan. Enggak bisa. Saya mau tabarruk pakai makan sahur ini katanya. Bagaimana? Ditonton-tonton azan. Ya lapar. Ya. Yang ketiga, yang keempat ya. Contoh yang disyariatkan at-tabarruk bil amkinah. Mencari barokah melalui tempat. Ya. Bil masajid umuman, masjid secara umum. Bagaimana caranya? Pakai ibadah. Jangan caranya ngelilingi masjid. Wal masajid thalatha khususan, dengan masjid yang 3 secara khusus. Ayo, masjid yang 3 ini Haram, Nabawi, Aqsa. Apa coba caranya supaya dapat berkahnya? Ya sholat. Apa keliling masjid? Nah, berarti apa? Ini membuktikan kaidah itu, mencari berkah itu, 1, punya dalil barangnya berkah, 2, caranya pun punya dalil. Nggak bisa antum datang ke Masjid Nabawi gosok-gosok temboknya, sudah ada petugas ngepel sana. Karena ada yang ya kami temui sendiri, mohon maaf ini, dia mau gosok temboknya, ya masjid itu katanya. Saya kasih tahu, Pak, sudah ada petugasnya yang gosok dia sebenarnya. Berarti apa? Cara pencarian barokah itu juga punya dalil. Maka Nabi bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mempersiapkan perbekalan kendaraan dengan tujuan ibadah kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil. Nah, lalu dijelaskanlah apa caranya? Salatun salat. Ya. Wa yakunu bil iktsar min al ibadat. Perbanyak ibadah di dalamnya. La bitamassuh bi juraniha wa turbatiha, bukan mengusap temboknya maupun tanahnya. Karena ibadah itu, karena tabarruk itu ibadah ya, disyaratkan pada tabarruk itu, disyaratkan apa saja dalam ibadah yang lain. Ikhlas, kemudian mutabah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, at-tabarruk bil azminah, bertabarruk dengan waktu. Kalailatul qadar, seperti apa? Malam qadar. Wa yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Wa syahri Ramadan, bulan Ramadan. Wa ashri Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah. Apa caranya? Bil ijtihadi bil ibadah. Sungguh-sungguh rajin-rajin ibadah di dalamnya. Sekarang kalau malam qadar kita tidur, apakah tidurnya khairun min alfi syahrin? Ya enggak lah. Karena ada dalil mengatakan man qama lailatul qadri, siapa berdiri salat pada malam qadar. Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku tahu malam itu malam qadar, apa yang aku baca? Berarti doa. Jadi kalau sudah jelas itu dalilnya barokah, waktu itu tinggal caranya ada dalil atau tidak. Sekarang pada malam qadar misalkan bunyikan petasan. Apakah petasan malam qadar khairun min alfi syahrin? Ya kan enggak.
Ini prinsip harus dipegang ini para hadirin. Itu barangnya jelas dalilnya barokah. Kemudian cara ya pencarian barokah melalui barang yang punya dalil itu juga punya dalil. Berarti kalau waktu yang tadi apa caranya? Ijtihad bil ibadah, sungguh-sungguh ibadah, zikir, doa. Yang keenam, at-tabarruk bil at'imah wal ashribah. Mencari berkah melalui makanan dan minuman. Kama Zamzam, seperti air Zamzam. Apa juga wal habbatis sauda, jintan hitam, wal ajwa, kurma ajwa, wal laban, susu, wa ma'il matar, air hujan, wa anzalna minas sama' ma'an mubarakah. Nah, apa caranya kalau ini? Yang air diminum, yang makanan dimakan. Bukan tabarruk dengan kurma ajwa ditaruh di kantong. Tapi caranya dimakan, karena Nabi menyebutkan ada dalilnya, man tasabbaha bi sab'i tamarat, siapa pagi hari makan 7 biji. Bukan bijinya tapi Zamzam, ma'u zamzam lima syuribalah. Air Zamzam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Berarti dipakai apa? Minum. Apa juga madu ya? Nabi bersabda, asy-syifa'u fi thalath, kesembuhan itu pada 3 hal. Syartatu mihjamin, sayatan bekam. Wa syurbatu asalin, minum madu, bukan madunya digantung. Wa kayyatin nar, dan sengatan api. Berobat dengan besi panas, tapi Nabi makruhkan. Inilah dia tabarruk yang masyru'. Masuk kita yang kedua, wa ammat tabarrukul mamnu'. Adapun tabarruk yang terlarang. Satu, at-tabarruk bil amkinah al-mubarakah ala ghairi ma warada fi syara'. Bertabarruk dengan tempat-tempat yang diberkahi dengan cara yang tidak datang dalam syariat. Jadi tempatnya sudah punya dalil barokah, tapi cara ngalapnya dengan cara yang tidak disyariatkan. Kataqbili judranil Ka'bah, seperti mencium tembok Ka'bah. Nah, kalau Ka'bah apa caranya? Tawaf, bukan cium tembok. Wattamassuh biha, atau mengusap Ka'bah, bukan. Yang diusap itu rukun Yamani dan Hajar Aswad. Au bi maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu cara tabaruknya sholat di belakangnya, bukan caranya diusap. Dan kita pun tidak bakalan bisa ngusap maqam Ibrahim, sebab berada di dalam apa? Kaca ya. Tak bisa. Ini barangnya ada dalil, tapi caranya yang tidak ada dalil, maka mamnu'. Yang kedua, at-tabarruk bil kubur, bertabaruk dengan kuburan. Wa du'a indaha, mendoakan diri di kuburan dengan anggapan lebih cepat dikabulkan.
dari tempat lain, dari masjid dan semisalnya. Yang ketiga, at-tabarruk bi maqamatil anbiya. Bertabarruk dengan tempat-tempat yang pernah didatangi oleh para nabi. Tempat-tempat yang pernah ditempati oleh para nabi. Ka ghari Hira, seperti gua Hira. Wa nur Jab Afwal. Wa Thawr, Jabal gua Thur, tempat Nabi sembunyi. Awit Tur, Bukit Tursi, tempat munajatnya ilaiha, safar mendatanginya. Wa ta'abbud indaha, beribadah kepada Allah di sisinya. Wal amakin allati shalla fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, atau salat di sana, atau bertabaruk dengan tempat-tempat yang Nabi pernah salat di tempat itu. Fala tusyra' muwafaqatuhu fiha, maka tidak disyariatkan menyamai Nabi di tempat itu. Li'annaha lam taqa' minhu qasdan, karena itu tidak dilaksanakan dengan sengaja. Mana buktinya? Nabi di Gua Hira itu karena dia menghindar dari kaum yang syirik. Buktinya setelah beliau diangkat menjadi nabi, datang lagi? Ya pernah. Gua Thur, tempat Nabi sembunyi. Setelah Nabi menaklukkan kota Mekah, datang ke Gua Thur? Enggak. Maka oleh karena itu diletakkan pengumuman di sana, ya Pak Jajar, diletakkan pengumuman di Madinah itu di gunung pemanah itu, inna ziyarataka li hadhil amakin, engkau mengunjungi tempat-tempat ini min ajlil ma'rifati wat tarikh, sekedar untuk mengenal dan melihat sejarah, tidak apa-apa. Wa amma ta'abbud fala, adapun dengan tujuan ibadah tidak. Maka dikenal ada ziarah City Tour kota Madinah katanya, City Tour kota sekedar tahu supaya jangan buta sejarah. Ngapain kita para jamaah datang ke Arafah, lolos sholat zuhur di Masjid Haram? Ayo, rugi apa enggak? Ya rugilah. Sekali kalau 100.000, coba kira-kira sekarang ada yang ngasih kita 100.000 nggak kita sholat di sini? Subhanallah. Yang keempat, at-tabarruk bil azminatil muayyanah, bertabarruk dengan waktu-waktu tertentu. Kamaulidin Nabi, bertabarruk dengan hari lahirnya Nabi. Wal Isra wal Mi'raj, atau Isra dan Mi'raj. Wa yaumi Badr, perang Badar. Wa Fathi Makkah, atau Fathu Makkah. Ini semuanya waktu-waktu yang terjadi, tapi nggak ada dalil menunjukkan dia barokah untuk umat. Bagi Nabi mungkin. Yang kelima, at-tabarruk bi dzawatis shalihin, bertabarruk dengan badan orang-orang saleh.
wa atharihim, atau bekas-bekas orang saleh. Fahadha lam yusra', ini tidak disyariatkan. Walam yu'thar an ahadin, dan tidak ada datangnya dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia 5 bentuk tabarruk yang tidak disyariatkan atau yang terlarang. Baik, kemudian kita ambil poin nomor 4. Anna ta'zim ghairi mu'azzamin, mengagungkan yang tidak agung, qad yuqi'u fi syirik, bisa menjerumuskan dalam kesyirikan. Mengagungkan yang tidak diagungkan oleh syariat, ini menjerumuskan dalam kesyirikan. Hinama yaghlul mar'u bihi, ketika orang bersikap gulu terhadapnya. Memang gulu itu bukan syirik, tapi sarana. Nah, dengan demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, kita ini jangan mengagungkan yang tidak diagungkan oleh syariat. Kalau sudah kita mengagungkan yang bukan diagungkan oleh syariat, inilah namanya sikap apa? Gulu. Dan gulu membawa kepada kesyirikan. Lihat kaum Nabi Nuh, gulu, akhirnya berujung kepada menyembah orang-orang saleh. Yang kelima, takbirullah wa tanzihuhu wa tasbihu inda ta'ajjub au dzikri syirik. Bertakbir, mensucikan Allah ketika heran atau di saat menyebut kesyirikan. Kana min adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sudah biasa. Nabi alaihi salatu wassalam bertakbir, Nabi bertasbih ketika heran atau menyebut perkara-perkara kesyirikan. Jadi Nabi kita kalau menyebut perkara kesyirikan atau dia mengingkari sesuatu, beliau bertasbih atau bertakbir. Subhanallah. Sebagaimana dalam sholat. Laki-laki kalau mengingatkan kesalahan imam, gerakan apa diucapkan? Subhanallah. Kan kita mengingkari. Maka riwayat di sini mengatakan Subhanallah. Sungguh apa yang kalian ucapkan ini persis seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Satu riwayat Allahu Akbar. Jadi ini kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau heran, kalau mengingkari, bertasbih atau bertakbir. Yang keenam, tahdhiru min ittiba'i turuqil kuffar, peringatan untuk tidak mengikuti langkah-langkah orang kafir. Wa manahijihim, cara-cara orang kafir. Wa af'alihim, perbuatan orang-orang kafir. Li khuturatit tasyabbuhi bihim, karena bahayanya menyerupai mereka. Karena bahayanya menyerupai
mereka. At-tashabbuh bil kuffar lahu halatan. Maka menyerupai orang kafir itu memiliki dua situasi para jemaah. Dua keadaan. Satu, ma yata'allaqu bisya'air ad-diniyah fahuwa kufru. Menyerupai orang-orang kafir dalam syiar-syiar keagamaan, maka ini kekafiran. Minimal itu perbuatan haram. Yang kedua, wa ma yata'allaqu bil umur ad-dunyawiyah, dan yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Kal adat is istiadat, wat taqalid, kebiasaan tertentu, fahuwa muharramun, kalau itu menjadi syiar mereka tetap hukumnya haram. Dalam agama lebih berbahaya, dalam adat istiadat mereka ini juga tetap tidak boleh kalau itu merupakan kekhususan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawakan dalam Sunan Abi Dawud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Dan kita heran para jamaah, ya, kita orang Islam ikut orang kafir. Hebatnya yang diikuti oleh orang Islam yang tidak baik-baik. Tapi kalau orang kafir ikut Nabi Islam. Dan rata-rata ini semuanya perkara mulia semua. Ikuti cara Nabi Muhammad itu orang-orang kafir ini para jamaah. Karena dia tahu disinilah dia kejayaan dan kemenangan itu. Dia tahu cara Nabi itu yang terbaik. Ini yang ketujuh. Anna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man yattabi'u turukal musyrikin. Akan ada di tengah-tengah umat Islam orang-orang yang mengikuti langkah-langkahnya orang musyrikin. Wa huwa min asyratis sa'ah, bahkan ini bagian dari tanda kiamat. Subhanallah. Jadi sampai Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, la taqumus sa'ah, tidak akan tiba kiamat hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin, sampai beberapa kabilah umatku mengikuti kaum musyrikin, wa hatta ta'budu fi'amin min ummati al-awthan, sampai beberapa orang dari umatku nyembah patung. Akan ada umat Islam ini yang akan mengikuti kaum musyrikin. Dan ini tanda apa? Kiamat. Yang kedelapan, anna husnal maqasid, tujuan yang baik, la yughayyirul hukum, tidak merubah hukum. Tidak merubah hukum syar'i sedikit pun. Bagaimana penerapannya? Tujuan yang baik tidak bisa merubah hukum syar'i. Anna haula'is sahabah, para sahabat itu qasduhum hasanun, tujuan mereka minta untuk digantungkan senjatanya itu bagus. Apa? Ya supaya bertanding nanti senjatanya, sakti lawan sakti kan? Kan begitu. Kenapa? Kan mau perang itu ya. Niatnya sahabat itu baik.
Tapi niat yang baik tidak serta-merta akan merubah hukum syar'i. Yang mana para sahabat itu niatnya baik. Wa ma'ahadha, meskipun demikian Nabi marah dan mengingkari, sehingga ucapannya dijadikan sama seperti ucapan Bani Israel yang minta dibuatkan Tuhan. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah, buatkan kami Tuhan sebagaimana Bani Israel itu punya Tuhan. Jadi orang yang nyembah sapi dilihat, ternyata kaum Nabi Musa pengen juga dibuatin anak sapi. Fadalla ala, maka ini menunjukkan bahwasanya al-maqasidul hasanah, tujuan yang baik, la tubarrirul ghayatus sayyi'ah al-munakkarah awil munkarah. Bahwasanya tujuan yang baik tidak membolehkan, tujuan yang baik tidak membolehkan untuk mengambil sarana yang buruk dan mungkar. Jadi tujuan itu baik, sarananya pun harus baik. Jadi ingat, tujuan yang baik tidak membolehkan kita menggunakan sarana yang buruk dan mungkar. Poin terakhir. Alamun min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menerangkan tanda dari tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda dari tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu waqa'a asy-syirku fi hadhil ummah, yang mana umat Islam telah jatuh di dalam kesyirikan sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebagian orang dari umat Nabi Muhammad telah jatuh dalam kesyirikan sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Karena kita tahu para hadirin, Nabi kita, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan itu semata-mata wahyu datang dari siapa? Dari Allah tabaraka wa taala. Wa bihadza nakhtim, dengan demikian berakhirlah dia jumpa kita pada kesempatan hari ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Insyaallah kita bisa jumpa lagi ba'da Ramadan insyaallah. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan kita kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, tetap istiqamah di atas tauhid dan sunnahnya. Wallahu taala ala wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan kami silahkan. Fadhalu. Silakan para hadirin, mungkin ada yang ingin bertanya. Fadhalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Wa antum kadzalik. Barakallahu fikum. Naam. Dengan keberkahan dalam bisnis itu bisnis seperti misalnya kita sebagai pedagang misalnya itu mengaruh dengan jumlah itu bagaimana Ustaz? Misalnya salah satunya
mengalami penjualan di tempat-tempat yang stasiun tol ya, itu kan banyak konten tanpa siap ya, bebas karena bunyi juga agak terbuka. Nah itu apakah perlu dihindari atau sekarang melakukan dan tidak berdagang? Baik. Berdagang, apakah ada kaitannya keberkahan berdagang dengan tempat? Pertama, wallahu a'lam. Karena tidak ada nas yang khusus dalam hal ini. Yang jelas kita katakan bahwasanya an-dzunub, dosa, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innal 'abda la yuhramu min rizqihi bi dzambin asabah. Seorang hamba diharamkan mendapatkan rezekinya karena dosa yang diperbuat. Hanya saja ucapannya para salaf, man ruziqalahu rizqin fi amalin falyalzamhu. Barang siapa yang Allah karuniakan dia suatu rizki dalam suatu pekerjaan, tetaplah menepati pekerjaan tersebut. Kalau tidak mendapatkan rizki dari pekerjaan itu, falyatahawwal ila ukhra, disuruh pindah. Demikian juga tempat. Man lam yarzuqhu bi baladin falyatahawwal ila ukhra. Siapa yang tidak dikaruniakan rizki di satu negeri, pindah ke tempat yang lain. Nah, kalau waktu jelas. Kenapa? Nabi mengatakan dalam doanya, Allahumma barik li ummati fi bakuriha atau fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Maka rawil hadis ini, kalau ngirim barang, ngirimnya pagi-pagi, maka Allah berkahi perniagaannya. Allah Ta'ala ala wa ala. Baik, ada lagi pertanyaan? Ajar. Waalaikumsalam warahmatullahi melalui makanan dan minuman. Tapi dalam obat-obatan, apakah dalil itu masih hasil penelitian? Baik. Kalau bab masalah pengobatan, maka para ulama kita menjelaskan itu bagian dari asbab. Bagian dari apa? Asbab. Wal asbabu tanqasim ila qismain. Sebab itu terbagi menjadi dua. Ada sababun syar'i, sebab yang syar'i yang punya dalil maknanya, seperti zam-zam punya dalil. Tergantung niat meminumnya. Obat untuk kalau diniatkan obat, makanan kalau diniatkan makanan. Madu obat ada dalilnya. Jintan hitam ada dalilnya. Al-qistul hindi untuk paru-paru ada dalilnya. Yang kedua, as-sababu al-qadari. Sebab berdasarkan ketetapan Allah, memang tempat itu, barang itu dijadikan ada obatnya. Nah, ini tidak bisa dibuktikan kecuali secara penelitian dan pengalaman. Kalau terbukti secara penelitian dan pengalaman, bukti empiris menyebutkan demikian, berarti dia sebab qadari. Allah takdirkan memang di sini ada obatnya. Syar'i maupun qadari, tapi kalau tidak Allah kasih kesembuhan, enggak juga sembuh. Berarti apa? Sebagaimana bab tabaruk tadi, sebatas sebab barokah. Yang memberi berkah itu Allah. Yang memberi sembuh itu juga siapa? Allah. Jelas Pak Jajan? Allah Ta'ala ala wa ala. Baik, silakan ada lagi. Tunggu. Tadi dijelaskan setiap orang itu bisa kita orang Islam ini dari sini misalnya kalau kita harus dibersihkan dulu, lalu kita berikan sebelum dibersihkan itu apakah sebelum dia belajar yang lain kita harus sampaikan dulu
Apa doa? Ini doa standar ini. Lebih lagi ya Allah masukkan dia ke dalam Firdaus A'la. Ya Allah maafkan dosa-dosanya, naikkan derajatnya. Hada wallahu ta'ala wa a'lam. Baik, silakan ada lagi. Fadhal. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terkait rezeki yang sudah ditentukan Allah, setahu saya mungkin bisa dikoreksi kalau salahnya. Rezeki seorang itu akan sampai pada seorang hamba sampai dia meninggal dunia. Jadi kalau kita di dunia kebetulan mungkin kita mencari rezeki, tapi tahu itu bisa kita dapat, tapi salah, caranya salah. Artinya rezeki yang tidak barokah. Bisakah kita minta kepada Allah, tolong ganti ya Allah rezeki yang itu mungkin dengan yang halal, yang barokah gitu. Ada caranya bagaimana? Baik. Kenapa tidak? Maka lihat orang yang berhutang nggak bisa bayar hutangnya, Nabi ajarkan dia doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah cukupkan aku dengan rezekimu yang halal dari yang haram, sehingga tak perlu yang haram. Wa aghnini, dan kayakan aku bifadlika amman siwa, dengan karuniamu sehingga aku tidak memerlukan yang lain. Ini doanya luar biasa. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Wallahu ta'ala wa a'lam. Dan Nabi memberikan resep, fattaqullah wa ajmilu fil talab. Bertakwalah kalian kepada Allah, baik-baiklah cara mencarinya. Wala yahmilannakum istibta'a rizqan tatlubuhu bima haramallah. Jangan gara-gara rezeki itu lambat engkau cari dengan cara yang haram. Kenapa? Setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna rezekinya. Allah Ta'ala. Ya, di belakang. Ustaz, barakallahu fikum. Fiik barakallahu. Kalau ada kendaraan, misalnya kendaraan itu bermanfaat, dipakai setiap hari itu bermanfaat buat ibadah dan sebagainya, buat kerja, apakah boleh kita katakan bahwasanya kendaraan ini berkah gitu? Boleh. Ya, tapi yang memberkahinya siapa? Allah. Allah Ta'ala wa a'lam. Baik, ada lagi? Fadhal. Wafik barakallah. Kalau seperti sekarang misalnya terjadi pertentangan antara dalil dengan penelitian, seperti sekarang ini kan katanya air hujan sekarang itu mengandung mikroplastik sama mineral sehingga tidak baik lagi. Padahal kita diajarkan kalau Nabi itu kan kalau berangkat ke masjid misalnya ada hujan itu mengandung mikro. Baik. Tidak ada pertentangan hakikatnya. Karena apa? Allah menyebutkan pada dasar asalnya hujan itu barokah. Tapi kenapa banyak mikroplastik? Ya karena perbuatan manusia. Kenapa? Ulah manusia. Pada zatnya barokah. Nah, kalau kita tahu ada awal penyebab yang lainnya, kita menghindar. Dan ingat, ya, kita katakan zat hujan itu tidak mungkin tidak barokah. Cuma karena banyak penyebab itu menjadikan hilang keberkahannya. Ambil contoh, bukankah yang namanya Hajar Aswad itu dari surga? Nabi mengatakan, kalau bukan karena terkontaminasi oleh kesyirikan jahiliyah, siapapun yang menyentuhnya dari orang yang sakit pasti sehat. Nah, sekarang kesimpulan sakit tidak sehat kok. Kenapa? Karena sudah ada yang menjadikannya
imajinasi sehingga reaksinya berkurang. Allah Ta'ala wa'ala. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik, saya kira demikian para hadirin rahmatullah subhanahu. Nanti kita sambung lagi ba'da Ramadan. Mudah-mudahan tetap sehat semua dan semangat. Nah, cuma ingat kalau sudah libur biasanya kita mulai pelan-pelan masuknya lagi. Nah, harus semangat. Ya. Allah Ta'ala ala wa ala subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.